kunci yang pertama adalah apabila kalimat tersebut tidak ada kata akan, berikutnya tidak ada kata sedang, dan yang terakhir adalah tidak ada kata sudah, maka wajib itu menggunakan simple present. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kursus online kita. Oke, di video kali ini saya akan membagi ilmu mengenai cara menggunakan rumus 16 verbal tenses dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di video kali ini durasinya sangat panjang karena sangat detail teman-teman ya. Dimulai dari nama, kemudian rumus, saya ulang sedikit di part 16, nama, rumus, kata kunci, kemudian 16 contoh dari penggunaan 16 verbal tenses itu sendiri. Jadi durasinya panjang, tapi kalau teman-teman melihat video ini dari awal sampai akhir, saya yakin teman-teman bisa menjadi master of tenses. Oke, simak videonya ya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan share. Silahkan lihat videonya berikut ini. Baiklah sahabat kursus online Lombok semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai cara menggunakan rumus 16 verbal tenses dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita melanjutkan bagaimana sih cara kita mempraktekkan rumus 16 verbal tenses kemarin yang sudah kita bahas pada part yang ke-16, saya akan memberikan beberapa contoh kalimat. Dan di sini kata kuncinya adalah kita harus bisa dulu membedakan mana sih kalimat yang termasuk dalam verbal tenses. Oke, jadi kalau kita belum bisa mengetahui mana kalimat verbal dan mana nominal, maka kita akan kesulitan, nanti akan keliru antara penggunaan verbal dan nominal. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum memahaminya, silahkan cek video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan nanti teman-teman langsung dapat menguasainya. Oke, contoh yang pertama adalah saya memakan nasi. Saya memakan nasi. Oke, kemudian contoh berikutnya adalah saya pergi ke sekolah. Ke sekolah. Alright. Kemudian number 3, saya di sekolah. Saya di sekolah. Kemudian number 4, kamu cantik. Kamu cantik. Oke, kemudian number 5, saya akan mandi. Oke, saya akan mandi sekarang. Cukup 6 saja ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah kamu siswa. Nah, sekarang kata kuncinya di sini adalah kita harus bisa membedakan mana sih kalimat yang menggunakan kata verbal. Nah, kemarin saya sudah jelaskan teman-teman di part sebelumnya kalimat verbal itu apa. Dimana kalimat verbal itu adalah kalimat yang mengandung kata kerja asli atau ada bagian dari tubuh kita yang melakukan pekerjaan. Nah, sekarang kita cek mana sih kalimat verbal pada 6 kalimat di sini. Kita cek dulu, saya memakan nasi. Jadi kata kuncinya teman-teman adalah kata setelah subjek. Oke, jadi itu ya, setelah saya, di mana ini saya, kamu, kamu. Lihat setelahnya itu. Kalau dia merupakan kata kerja asli, maka dia itu tergolong verbal teman-teman. Tapi nanti dia pakai tenses apa, kita akan bahas setelah ini. Oke. Saya, setelah kata saya adalah kata memakan. Ini kata aslinya adalah kata makan ya. Jadi makan itu ada bagian dari tubuh kita bekerja seperti tangan, mulut, maka ini tergolong verbal tenses. Kemudian lihat setelah kata saya di sini ada kata pergi. Oke, pergi ini apakah termasuk kata kerja asli? Iya, termasuk karena ada bagian dari tubuh kita yang bekerja, yaitu apa? Kaki. Oke, ini jadi juga verbal tenses, tapi nanti dia pakai tenses apa nanti kita bahas belakangan. Oke. Berikutnya saya di. Setelah di sini ada kata di ini tidak merupakan kata kerja asli, dia ini adalah kata depan teman-teman, atau istilahnya preposition. Oke. Jadi ini bukan kalimat
verbal, jadi tidak boleh menggunakan rumus verbal nanti teman-teman. Kemudian kamu cantik, setelah kata kamu ini adalah cantik. Ini cantik ini bukan kata kerja asli tapi kata sifat. Oke, jadi kata sifat atau adjektif, maka ini tidak termasuk kata kerja karena cantik ini tidak ada bagian dari tubuh kita yang bekerja. Ini merupakan pendapat orang lain. Berikutnya, saya akan mandi. Oke, ini pakai kata akan. Kalau akan ini tidak terhitung teman-teman. Setelah kata akan baru terhitung. Kenapa? Karena akan ini merupakan model. Oke, model, jadi akan mandi. Jadi yang kita lihat itu ini. Ingat, kalau kata akan itu tidak tergolong apakah kita akan mengetahui nominal atau verbal, tapi setelah kata akan itu yang penonton melihat. Tidak seperti yang ini setelah subjek baru, kalau yang ini enggak, setelah akannya baru kita lihat mandinya. Oke, jadi mandi, ada nggak bagian dari tubuh kita yang bekerja? Ya ada, seperti tangan itu ya. Kemudian tubuh kita juga bekerja, maka ini tergolong kalimat verbal. Kemudian kamu siswa, setelah kamu ini merupakan siswa, tidak ada yang bekerja, ini cuma sebutan saja, maka ini nominal. Jadi teman-teman harus bisa dulu membedakan mana kalimat verbal dan mana kalimat nominal. Oke, atau kalimat yang mengandung kata kerja dan tidak mengandung kata kerja itu dulu. Oke, nah setelah itu baru kita ke pembahasan intinya, yaitu bagaimana sih cara kita mempraktikkan rumus yang sudah kita bahas pada part yang ke-16 tersebut. Oke, langsung saja mari kita hapus dulu papan tulisnya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjutkan mengenai penggunaan dari 16 verbal tenses tersebut, alangkah lebih baiknya kita ulang dulu pada part sebelumnya, yaitu mengetahui nama dan rumus dari 16 verbal tenses tersebut. Karena sangat penting bagi kita mengetahui nama beserta rumusnya, karena itu mempengaruhi nanti ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, ketika teman-teman, ketika kita berbicara mengenai kalimat verbal, nanti di kalimat yang kita pakai itu nanti kita bisa menggunakan bab 1, bisa juga pakai bab 2, bisa juga nanti pakai bab 3, atau bahkan kita juga bisa menggunakan bab in. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana yang kita pakai, apakah bab 1, bab 2, bab 3, atau bab in. Nah, untuk itu kita ulang sedikit lagi pembahasan pada part yang ke-16. Oke. Nah, kemarin saya sudah jelaskan teman-teman ada 4 times dan 4 condition. Kita ulang sedikit ya teman-teman, tidak apa-apa ya, durasinya panjang agar teman-teman lebih menguasai kembali. Nah, di sini kita yang mendatar ini kita isi dengan kita isi dengan condition. Ingat kemarin condition itu ada 4, ada kondisi simple, kemudian ada kondisi continuous, kemudian ada kondisi perfect, dan yang terakhir adalah gabungan antara perfect continuous. Nah, ini harus teman-teman kuasai. Kalau nggak dikuasai ini teman-teman nanti susah. Kalau penggunaan mah gampang nanti ya, kalau kita sudah menguasai yang ini. Nah, kemudian berikutnya adalah sebelah sini kita akan isi oleh times atau waktu. Jadi teman-teman harus ingat ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris itu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu ada condition dan satu lagi yaitu times. Times juga ada 4 kemarin. Ada times present, ingat kembali ya bagi yang belum lihat part sebelumnya. Kemudian ada time past, kemudian berikutnya ada time future. Kemudian yang terakhir adalah gabungan seperti ini, past future. Past future. Bagi kalian yang belum, silahkan lihat part sebelumnya. Nah, present ini adalah waktu sekarang. Kita berbicara itu berdasarkan waktu ya. Kemudian di sini juga ada time past, yaitu waktu lampau atau waktunya sudah lewat. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah time future. Future itu artinya masa depan, maka ini adalah waktu yang belum terjadi atau masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir ini adalah past future. Ini dia lampau tapi juga akan datang, berarti ini waktu yang berlawanan atau disebut dengan times contrast. Waktu kontras atau waktu yang berlawanan. Apa maksudnya nanti kita bahas di penggunaannya.
Nah, sekarang ingat teman-teman, kita memiliki rumus verbal tenses itu ada 16 ya. Jadi nanti ini kita harus hafal nama dan rumusnya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menghafalnya. Ingat caranya menghafal itu adalah seperti ini. Oke, kemarin saya ajarkan teman-teman ya. Kita isi dulu keadaan simple, kemudian continuous, perfect, dan perfect continuous. Kita mulai dari keadaan simple. Untuk keadaan simple teman-teman, caranya seperti kita mengali silang ya. Untuk keadaan simple kita sebut dulu kondisinya dulu, baru timesnya. Oke, jadi nanti kita akan mengatakan simple present. Seperti itu ya teman-teman, simple present. Oke, kemudian berikutnya simple past. Oke, mengalihkan ya, sebut dulu kondisi baru times. Simple past. Nah, berikutnya simple future. Oke, simple future. Kemudian yang terakhir simple past future. Tapi di sini untuk untuk waktu past future, kata simpelnya ini boleh ditaruh, boleh enggak. Tapi biasanya di buku itu tidak ditaruh teman-teman. Dia langsung mengatakan past future. Kenapa? Mungkin alasannya karena simple itu artinya adalah keadaan yang sederhana, sementara di sini waktunya itu ada dua, dia past tapi juga dia future. Berarti dia tidak tergolong sederhana, makanya kata simpelnya itu dihilangkan, langsung dikatakan past future. Tapi nanti untuk kata kuncinya dia masuk ke keadaan simple. Nah, sekarang untuk rumusnya teman-teman, di part yang ke-16 atau sebelum kita membahas ini, saya sudah berikan 4 kata kunci untuk mewakili masing-masing keadaan. Nah, kemarin bisa dicek kembali ya. Untuk keadaan simple, kata kuncinya itu adalah semuanya menggunakan verb 1 teman-teman, kecuali past. Nanti di past dia menggunakan verb 2. Oke, jadi sekarang kalau kita ingin menghafal rumusnya, maka langsung saja kita bisa memahaminya. Yang kita mulai dari rumus simple present. Kata kuncinya yaitu kemarin semuanya menggunakan verb 1 kecuali past. Dia menggunakan verb 2. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan kata kunci tersebut ke dalam rumusnya. Berarti rumus dari simple present adalah, ingat ketika kita berbicara itu pasti ada subject plus, baru setelah itu ke kata kunci teman-teman, subject plus verb 1. Itu rumus dari simple present. Tapi ada sedikit tambahannya. Di sini ada 2 rumus untuk simple present, yaitu subject plus kata kunci lagi tapi tetap verb 1, tapi ada yang ditambahkan s atau es, gitu ya. Nah, kapan dia menggunakan rumus yang ini untuk simple present? Apabila subjeknya I, you, they, we. I saya, you kamu, they mereka, kemudian we kita. Itu artinya apabila subjeknya saya, kamu, mereka, dan kita, maka gunakan subjek plus verb 1. Oke, kemudian kapan kita pakai subjek plus verb 1 yang ditambahkan s atau es? Apabila subjeknya she, he, it, dan nama orang. Misalkan di sini saya pakai nama anak saya Azam. Nah, tapi nama orangnya itu harus satu ya teman-teman, yaitu satu orang. Kalau dia satu orang maka dia pakai rumus yang ini kalau simple present. Tapi kalau orangnya 2, misalkan Azam dan Afiza, itu 2 orang, maka jangan pakai yang ini tapi pakai yang ini, karena 2 orang itu dia dikategorikan mereka. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung, jadi gampang menghafalnya. Jadi kalau teman-teman hafal kata kuncinya, maka teman-teman langsung hafal rumusnya. Untuk keadaan simple semuanya pakai verb 1 kecuali past, berarti langsung subject plus verb 1 simple present, atau subject plus verb 1 yang ditambahkan s atau as apabila subjeknya sudah kita bahas tadi ya. Sekarang kita lanjut ke simple past. Rumusnya adalah subject plus verb 2, langsung ke verb 2. Oke, untuk objeknya teman-teman boleh kita sebut, boleh tidak, karena di kalimat itu kadang dia ada objeknya, kadang tidak. Jadi untuk objek itu boleh ditaruh, boleh tidak. Di sini juga boleh ditaruh, boleh tidak. Jadi untuk mempermudah kita hilangkan saja, karena itu tidak mesti ya.
Di sini kita berbicara mengenai apakah dia pakai bab 1, bab 2, bab 3 atau bab in. Itu aja ya. Jadi ingat kata kunci pada bab 2 untuk keadaan simple semuanya pakai bab 1 kecuali pas menggunakan bab 2. Tapi untuk lebih jelasnya teman-teman lihat di part yang ke-16 itu saya tuliskan di sana kata kuncinya. Tapi kalau di sini cuma sekedar mengulang aja sebelum kita ke penggunaannya saja, oke? Kita lanjut ke simple future. Nah, untuk rumus simple future karena di sini ada kata akan, jadi sebelum ke kata kunci pasti ada kata akan. Di sini subjek plus, oke, kata akan itu kita pakai will atau shall. Nah, baru kita ke kata kunci dari rumusnya yaitu bab 1. Itu aja ya. Nah, kemudian kita ke past future sama. Di sini juga pasti sama rumus antara future sama past future, tapi perbedaannya di sini saja. Oke, jadi rumusnya di sini subject plus will berubah menjadi would. Oke, ini cara bacanya would. Awalnya blank ya, jangan dibaca would gitu tapi would. Would, kemudian shall berubah menjadi should karena ini bentuk lampau, karena di sini past gitu, ada pastnya berarti bentuk lampaunya. Baru setelah itu verb 1. Jadi nanti kalau ada yang nanya sebutkan keadaan simple itu berarti nanti ada 4: simple present, simple past, simple future, dan past future. Jadi ingat tekniknya itu adalah kondisi dulu disebut baru ke timesnya. Jadi tidak, teman-teman harus hafal mana kondisi dan mana times, karena nanti ketika pengucapan kita akan gabung antara condition dan times gitu ya, jangan sampai dicampur-campur, oke, gitu ya. Nah, sekarang untuk keadaan continuous kita lanjutkan teman-teman, tapi untuk lebih jelasnya saya tekankan kembali lihat di part sebelumnya karena itu lebih jelas dan lebih pelan penjelasannya ya. Kalau ini cepat-cepat karena intinya di sini adalah kepenggunaannya di sini. Oke, nah sekarang untuk keadaan continuous, keadaan perfect dan perfect continuous dibalik. Kalau tadi kondisi dulu baru times, sekarang dibalik, timesnya dulu disebut baru condition, seperti itu ya. Oke, jadi bagaimana cara menghafal nama untuk keadaan continuous? Caranya ingat, untuk yang ini sama yang ini kita timesnya dulu disebut baru ke condition. Jadi maka kita akan mengatakan present, oke, sebut timesnya dulu baru continuous. Jadi nama untuk keadaan continuous yang pertama itu adalah present continuous. Berarti di sini past, yes, past continuous, right? Continuous. Berarti di sini future continuous. Seperti itu, insya Allah gampang kalau dihafal kalau kita memahami caranya ya. Future continuous. Alright. Kemudian yang terakhir adalah past future continuous. Oke, past future continuous. Seperti itu caranya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke kata kunci. Jadi ingat, apapun yang kita pelajari mengenai tenses itu wajib ada kata kuncinya biar kita cepat memahaminya. Oke, kata kunci untuk keadaan continuous. Dengar kata continuous maka di kepala kita itu adalah to be plus verb in. Jadi wajib ada to be, kemudian setelah itu verb in. Jadi untuk keadaan continuous semuanya menggunakan verb in, tapi sebelum verb in ada to be-nya. Kontras. Jadi di sini to be-nya itu ada be, is, are, was, dan were. Oke, nah sekarang kita mulai dari present continuous. Ingat rumusnya itu wajib ada subjek dulu. Setelah itu, setelah subjek baru ke kata kunci yaitu to be. Untuk time to be present, untuk keadaan sekarang, to be yang kita pakai itu adalah is, are. Oke, jadi rumusnya adalah subject plus to be yang digunakan adalah is, are, baru setelah itu plus verb in. Nah, itu gampang diingat teman-teman kalau kita sudah bisa kata kuncinya. Nah, sekarang kita lanjut ke past continuous. Apa rumusnya? Untuk past continuous rumusnya yang pertama kita tulis subjek dulu, setelah itu plus to be yang digunakan untuk bentuk lampau itu adalah was atau were. Oke, baru setelah itu plus verb in. Jadi gampang diingat teman-teman. Oke, nah sekarang kita langsung saja ke future continuous. Untuk future kita langsung tulis rumusnya subject plus, ingat sebelum ke kata kunci selalu ada will atau shall. Will atau shall
plus. Nah, plus ke kata kunci, yaitu kita menggunakan to be yang digunakan kalau teman-teman lihat will shall, ini bagian dari modal, belum kita bahas lebih detail ya. Selalu ketemu dengan yang asli to be-nya, to be yang asli itu adalah be. Oke, jadi rumusnya adalah subject plus will atau shall plus to be yang digunakan adalah be, baru setelah itu plus verb in. Oke, yang terakhir adalah past future continuous. Kalau past future continuous mah gampang, subject plus will berubah menjadi would, shall berubah menjadi should, plus langsung sama dengan yang di atas, plus be, ingat sama ya, tapi yang membedakan shall dan should-nya would dan would-nya saja. Oke, be setelah itu plus verb in. Oke, jadi kita sudah hafal keadaan simple, keadaan continuous beserta rumusnya. Nah, sekarang kita lanjut ke keadaan perfect. Karena ini tabelnya terlalu kecil, kita pakai penyingkatan saja teman-teman, tapi asal teman-teman paham maksudnya aja ya. Nah, untuk keadaan continuous perfect dan perfect continuous, cara pemberian namanya atau cara menghafal namanya itu ingat times-nya dulu disebut baru condition, berarti maka kita akan bilang di sini present perfect. Perfectnya saya pakai P saja. Kemudian berarti di sini past perfect. Kemudian di sini berarti future, yes, future perfect. Kemudian di sini berarti past, yes, past future perfect. Oke, nah sekarang kita ke kata kuncinya. Untuk keadaan perfect, oke, ini keadaan simple, ini sederhana. Continuous ini sedang berlangsung. Kemudian perfect ini sudah terjadi atau sudah dilakukan, keadaannya sudah terjadi. Maka kata kuncinya, jadi kalau teman-teman dengar kata perfect, maka di kepala kita itu ada have atau has. Ini yang menandakan sudah ya, atau had. Nah, baru setelahnya itu bab 3. Jadi pasti ada kata sudah di sini ada have atau has atau had. Nah, tergantung dari times-nya. Oke, teman-teman. Sorry ini oke. Bab 3. Oke, jadi untuk keadaan perfect semuanya menggunakan bab 3. Tapi sebelum bab 3 ada kata have atau has atau had, is back to the times. Nah, sekarang kita langsung saja ke rumusnya, oke? Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu present perfect. Untuk waktu sekarang, kemudian kondisi perfect, ini rumusnya adalah subjek dulu kita tulis. Setelah itu kata sudahnya itu yang dipakai adalah have dan has. Have atau has, ini ingat have dan has ini sudah ada pasangan-pasangannya ya untuk pronounnya. Kalau have itu pasangannya I, you, they sama we, atau kalau kita mempermudah kita bilangnya I, you, they, we. Sedangkan kalau has ini she, he, it, dan nama orang bisa dicek ada di part yang sebelumnya. Di part, kalau nggak salah itu di part yang ke-15 teman-teman, bisa dicek ya. Kemudian setelah itu baru kita ke kata kuncinya, yaitu menggunakan bab 3. Nah, sekarang gampang kan? Nah, berikutnya adalah past perfect. Jadi untuk past perfect rumusnya adalah subjek dulu kita tulis, kemudian kata sudah yang dipakai adalah bentuk lampaunya, yaitu had. Oke. Kemudian setelah itu baru bab 3. Nah, jadi ingat kata sudah dulu, bisa have atau has, bisa had atau yang lain. Nah, kemudian untuk future perfect rumusnya subjek, ingat setelah subjek itu wajib ada will atau shall, baru setelah itu ke kata kunci, yaitu kata kuncinya itu have, has, had. Nah, apa yang dipakai untuk future? Yang dipakai untuk future itu adalah yang asli, yaitu kata have. Ini menandakan sudah ya, have, plus setelah itu baru bab 3. Oke. Sekarang yang terakhir, kalau yang terakhir mah gampang, tinggal ganti aja will menjadi would, shall menjadi should. Setelah itu baru kata kuncinya, yaitu sama have plus bab 3. Jadi untuk keadaan perfect semuanya menggunakan bab 3. Tapi sebelum bab 3 ada kata sudahnya. Sudahnya itu tergantung dari tense-nya. Jadi kalau tense-nya present berarti have, has. Kalau time-nya past
berarti had. Kalau timesnya future and past future, yang dipakai cukup satu, yaitu had, karena selalu menggunakan yang asli. Nah, sekarang kita ke yang terakhir teman-teman, yaitu ke keadaan perfect continuous. Oke, teknik menghafal namanya sama, yaitu timesnya dulu disebut baru conditionnya. Maka ini sama dengan yang di sini, maka kita sebut timesnya dulu. Yang pertama adalah present perfect continuous. Jadi continuousnya saya pakai C saja ya. Berikutnya berarti di sini past perfect continuous. Oke, perfect continuous ini untuk kondisinya ya. Kemudian tense berikutnya adalah future perfect continuous. Berikutnya yang terakhir adalah times yang kontras, yaitu past future perfect continuous. Nah, sekarang saya ingin memberikan kata kunci yang terakhir, tapi sebenarnya sudah, tapi kita ulang sedikit lagi. Untuk ini perhatikan keadaannya, perfect continuous ini gabungan antara ini dengan yang ini. Jadi kalau dengar kata perfect di kepala kita itu, jadi kata kuncinya ada kata sudah. Mana kata sudahnya? Yang ini yang diambil sedikit, have atau has atau had, tergantung dari timesnya ya. Kemudian setelah itu kata continuous. Oke, jadi kalau dengar kata continuous berarti yang di kepala kita itu adalah to be plus verb in. Nah, kalau di continuous to be-nya itu berbeda-beda, ada is, or, ada was, ada were, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di perfect continuous, to be yang digunakan satu untuk semua, yaitu to be yang digunakan adalah been. Nah, plus ingat kalau continuous itu selalu menggunakan verb in. Nah, jadi kalau simple itu keadaan sederhana, kalau continuous itu sedang berlangsung, kalau perfect itu sudah terjadi. Kalau perfect continuous dia itu sudah terjadi tapi masih sedang berlangsung. Jadi ini artinya pekerjaannya itu sudah dilakukan separuhnya tapi masih belum selesai. Itu maksudnya ya. Ini sebenarnya memperjelas keadaan continuous ini dengan yang ini maksudnya sama, tapi kalau diadakan pengulangan maka kita pakai yang ini. Nanti itu penjelasannya di penggunaannya. Oke. Jadi ingat kata kunci untuk keadaan perfect continuous adalah ada kata sudah, bisa have, bisa has, bisa had, plus to be yang digunakan sama semua, yaitu been plus verb in. Oke, kita praktekkan kata kunci yang ada. Berarti present perfect continuous rumusnya adalah subject plus, ingat setelah itu baru ke kata kunci nih. Ingat yang digunakan apa? Tadi yang digunakan itu have atau has. Setelah itu plus been. Oke, plus been baru verb in. Jadi sudah hafal semuanya insyaallah ya. Berikutnya berarti past perfect continuous, sambil ini separuh subjek plus kata kuncinya. Mana yang dipakai? Oke, yang dipakai adalah had. Setelah itu plus been. Setelah itu plus verb in. Kemudian berikutnya adalah future perfect continuous, berarti subjek plus, ingat selalu will atau shall, plus kata kunci yang digunakan adalah kata sudah. Yang mana yang dipilih? Yang dipilih itu adalah plus have, terus plus been. Oke, plus been plus verb in, gitu ya, plus verb in. Kemudian yang terakhir pas future perfect continuous sama dengan yang di atas, ganti saja will-nya menjadi would, shall menjadi should, plus kata sudahnya adalah have plus been. Oke, plus been plus verb in. Oke, sudah. Oke, jadi inilah teman-teman rumus dari 16 verbal tenses yang dikatakan orang itu sulit banget untuk kalimat aktif ya, status untuk kalimat aktif. Padahal sebenarnya mah gampang banget kalau kita mengetahui teknik cara menghafalnya, baik itu nama maupun rumusnya. Jadi bagaimana cara menghafalnya teman-teman? Jadi untuk menghafal itu boleh teman-teman menghafal berdasarkan kondisi. Jadi kalau teman-teman menghafal berdasarkan kondisi, maka teman-teman akan menghafal itu
Misalkan seperti ini nanti, sebutkan keadaan simple, maka teman-teman akan menyebutkan dari simple present, simple past, simple future, dan past future. Berikutnya keadaan continuous. Jadi nanti teman-teman akan mengatakan present continuous, past continuous, future continuous, past future continuous. Jadi ingat di kepala teman-teman itu seperti yang sudah saya ajarkan. Kalau keadaan simple itu simplenya dulu teman-teman sebutkan, sedangkan kalau keadaan continuous, perfect, dan perfect continuous, keadaannya itu berada di belakang. Jadi yang jalan itu adalah timesnya. Seperti ini, present continuous, past continuous, future continuous, past future continuous, begitu seterusnya. Saya juga tidak menyalahkan teman-teman jika teman-teman menghafal 16 verbal tenses ini secara mendatar. Kalau secara mendatar berarti teman-teman itu menghafalnya berdasarkan times. Jadi nanti kalau menghafal berdasarkan times, coba sebutkan time present, maka nanti teman-teman akan bilang simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Nah, jadi di sini saja presentnya berada di akhir, sementara setelah berikutnya itu presentnya berada di awal. Jadi kalau berdasarkan times, maka teman-teman menghafalnya secara mendatar. Tapi sama saja maksudnya teman-teman ketika teman-teman menghafal kata kunci is okay. Tetapi saya sarankan teman-teman menghafal 16 verbal tenses ini berdasarkan kondisi. Kenapa teman-teman? Karena kita menghafal rumusnya itu juga berdasarkan kondisi seperti ini. Kondisi simple semuanya pakai bab 1 kecuali past, itu kan kata kuncinya. Kemudian keadaan continuous semuanya itu ada to be plus bab in. Jadi kita menghafal rumus itu juga berdasarkan kondisi, bukan berdasarkan times, teman-teman. Oke? Jadi saya sarankan teman-teman itu menghafal berdasarkan kondisi saja. Nah, kita sudah pelajari, sebenarnya ini sekedar memperjelas saja ya di part yang ke-16, tapi saya ulang biar teman kita lebih efektif karena saya pakai papan tulis. Kalau yang kemarin di part 16 itu pakai apa itu namanya screenshot dan lain sebagainya, tapi sekarang saya pakai papan tulis jadi untuk memperjelas, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang baru kita lanjut ke penggunaan dari 16 verbal tenses itu sendiri. Nah, sekarang saya hapus papan tulisnya, kita lanjut ke penggunaannya. Jadi simak video ini sampai habis ya, biar teman-teman langsung menguasai 16 verbal tenses, baik itu nama, rumus, maupun cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang saatnya kita akan mempraktekkan rumus dari 16 verbal tenses itu dalam kalimat. Sebagai contoh, saya buat satu saja kata kerja. Di sini kata kerjanya adalah belajar karena kita sedang belajar. Nah, di sini belajar ini bahasa Inggrisnya adalah study, studied, studied, dan studying. Oke. Nah, study ini bab 1, studied bab 2, studied bab 3, studying itu adalah bab in. Nah, kita mulai satu persatu untuk tenses. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama saya akan mengatakan saya belajar setiap hari. Oke, setiap hari. Perhatikan soal yang pertama. Saya belajar setiap hari. Nah, sekarang kita tidak tahu kalimat ini menggunakan tenses apa, teman-teman. Di sini kita hanya mengetahui ini merupakan kalimat verbal. Oke, kalimat verbal berarti itu masuk ke 16 verbal tenses. Oke. Kenapa? Karena di sini saya sudah jelaskan ini kalimat, ingat 16 verbal tenses ini hanya ada pada kalimat aktif ya teman-teman. Saya menganggap teman-teman itu sudah mengetahui kalimat aktif dan kalimat pasif, karena kita sudah jelaskan teman-teman di part yang ke-15. Jadi bagi teman-teman yang belum, maka dicek dulu part yang ke-15. Oke. Saya belajar setiap hari. Kita tidak ketahui teman-teman ini pakai tenses apa. Nah, sekarang saya akan berikan teman-teman kata kunci. Kata kuncinya adalah, kata kunci yang pertama adalah apabila kalimat tersebut tidak ada kata akan
Berikutnya, tidak ada kata sedang. Dan yang terakhir adalah tidak ada kata sudah. Maka wajib itu menggunakan simple present. Saya pakai peningkatan saja ya. Simple present. Oke, kenapa simple present? Ya, karena di sini yang akan saya garis bawahi adalah kata setiap hari. Setiap harinya ini kan merupakan times present. Oke, jadi apabila kata kuncinya ini di sini di kalimat ini tidak ada kata akan, tidak ada kata sedang, tidak ada kata sudah, maka wajib ini menggunakan simple present. Setelah teman-teman ketahui ini menggunakan simple present, maka teman-teman ingat langsung kata kuncinya, yaitu semuanya menggunakan untuk keadaan simple, semuanya menggunakan verb 1 kecuali past. Kecuali past pakai verb 2. Nah, karena di sini present, teman-teman sudah lihat rumusnya itu ada 2, yaitu subject plus verb 1 atau subject plus verb 1 yang ditambahkan s atau ws. Oke, sekarang teman-teman bisa bahasa Inggris kan? Di sini saya, maka bahasa Inggrisnya adalah I. Kita sudah ketahui ini menggunakan simple present, maka pasti kita akan menggunakan verb 1. Maka kita akan pakai I study langsung. I study setiap hari itu bahasa Inggrisnya adalah every day. Jadi itu rahasianya ya. Jadi apabila kalimat tersebut tidak ada kata akan, tidak ada kata sedang, tidak ada kata sudah, maka wajib itu simple present. Dan ingat kembali kata kunci untuk rumus simple present itu semuanya menggunakan verb 1 kecuali past. Maka langsung saja saya I belajar itu langsung pakai verb 1. I study every day. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, untuk nomor 2 itu saya akan mau mengatakan saya akan belajar sekarang. Oke, kemudian untuk nomor 3-nya saya ganti sayanya biar tidak saya terus, yaitu kamu. Kamu akan belajar. Oke, kamu akan belajar kemarin. Saya akan belajar sekarang. Kemudian nomor 3, kamu akan belajar kemarin. Oke, untuk nomor 2 dan nomor 3 ini yang saya garis bawahi sama, yaitu kata akan dan akan. Nah, kemudian yang saya garis bawahi lagi di sini karena ini sangat menentukan sekarang dan kemarinnya. Oke, sekarang kita tidak ketahui nomor 2 dan nomor 3 ini pakai tenses apa, teman-teman. Nah, sekarang saya berikan lagi teman-teman kata kunci. Di sini kata kunci yang pertama. Kemudian saya akan berikan teman-teman kata kunci yang kedua agar teman-teman bisa menjawab soal nomor 2 dan nomor 3. Kata kuncinya adalah apabila kalimat tersebut mengandung kata akan, kalimat ya, apabila kalimat tersebut mengandung kata akan, oke, mengandung kata akan, nah, maka tenses yang digunakan itu adalah simple future atau past future. Simple past future, tapi simplenya tidak ditulis. Ingat, sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Oke, kata kuncinya adalah apabila kalimat tersebut mengandung kata akan saja, maka itu pasti menggunakan simple future, atau kalau nggak simple future pasti past future. Oke teman-teman, tapi dari mana? Nah, karena ada kata atau, jadi ini tergantung dari timesnya. Yang membedakannya itu adalah di timesnya atau waktunya. Oke, jadi kalau sudah tahu kata akan, maka itu simple future atau past future. Agar teman-teman tahu, maka teman-teman harus lihat times yang digunakan. Oke, nah jadi yang di sini akan berarti bisa simple future, bisa past future.
Untuk memperjelasnya baru lihat harusnya. Oh sekarang, oh pasti ini menggunakan simple future. Saya pakai peningkatan saja ya, simple future. Berarti nomor 3 kemarin, akan, berarti ini pasti simple past future, tapi simplenya tidak saya tulis. Berarti ini pakai past future, tapi dalam keadaan simple ya teman-teman. Oke. Nah sekarang teman-teman mungkin bingung, apa sih perbedaan antara simple future dengan past future di kehidupan sehari-hari? Teman-teman, kalau simple future saya akan belajar sekarang, ini belum terjadi teman-teman, tetapi kemungkinannya akan terjadi karena masih akan, karena belum dilakukan ya teman-teman. Saya akan belajar sekarang, dia akan belajar itu bisa terjadi, kemungkinannya dia akan belajar, dia mungkin melakukannya. Sedangkan kalau dia itu kata akan tapi waktunya itu sudah lampau atau kemarin, meskipun dia menggunakan kata akan teman-teman, ini sudah tidak dapat terjadi karena sudah lewat. Makanya ini adalah waktu yang berlawanan. Itu keterangan dari past future. Apa sih maksudnya past future? Maksudnya past future itu adalah dia itu mengatakan belum terjadi tapi dia sudah lampau waktunya, dan itu maksudnya itu adalah, coba perhatikan, kamu akan belajar kemarin. Ternyata dia tidak belajar ini teman-teman, tidak mungkin terjadi karena sudah lampau, dia melakukan hal yang lain, itu maksudnya. Jadi perbedaannya adalah kalau simple future, kemungkinan yang akan dilakukan itu bisa terjadi teman-teman karena waktunya itu masih belum dilakukan. Sedangkan untuk past future, kemungkinannya itu tidak bisa terjadi. Oke, dia hanya berkeinginan saja tapi tidak bisa terjadi karena sudah lampau. Itu maksudnya ya. Misalkan seperti ini, agar lebih jelasnya teman-teman, saya akan ke rumahmu kemarin tapi saya nggak bisa, ternyata ban saya kempes, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi ini penting juga kita pahami teman-teman. Jadi ini pengandaian yang tidak dapat terjadi untuk yang nomor 3. Sedangkan untuk nomor 2, pengandaian yang mungkin terjadi. Seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita bahas Inggrisnya, ayo. Simple future dan past future ini masuk ke keadaan simple, jadi semuanya pasti pakai bab 1. Ini juga pakai bab 1. Sekarang kita bahas Inggrisnya teman-teman. Saya bahas Inggrisnya adalah I. Ini adalah keadaan simple, maka langsung menggunakan bab 1. Maka I akan bahasa Inggrisnya will. Boleh kita pakai shall nggak teman-teman di saya ini? Oh boleh banget. Jadi kenapa boleh pakai shall? Karena shall itu bisa masuk kepada saya dan kami. Oke. Selain itu dia tidak bisa masuk teman-teman. Oke. Jadi teman-teman akan mengatakan saya akan, bisa teman-teman bilang I will atau I shall. Seperti itu ya. Belajar, maka ini adalah bab 1-nya adalah study. Oke, maka teman-teman akan mengatakan I will study atau I shall study. Sekarang itu bahasa Inggrisnya adalah now. I will study now, I shall study now, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2 teman-teman, yaitu kamu akan belajar kemarin. Itu seperti saya bilang tadi, kalau kata akan itu kan sudah tahu tenses yang digunakan ya, bisa simple future atau past future. Ternyata di sini waktunya kemarin, oh pasti ini menggunakan past future teman-teman. Ingat, past future itu adalah keinginan yang tidak dapat terjadi teman-teman. Jadi hanya berkeinginan tapi kemungkinannya tidak bisa terjadi karena sudah lewat. Hanya berkeinginan saja tapi keinginannya tidak tercapai, itu maksudnya teman-teman ya. Oke, berarti sekarang kita bahas Inggrisnya teman-teman, karena kita sudah tahu tenses yang digunakan adalah past future. Oke, berarti kamu bahasa Inggrisnya adalah you. Oke, kata akan ini bahasa Inggrisnya bisa will atau shall. Kemudian bentuk lampaunya adalah would, dan bentuk lampau dari shall adalah should. Sekarang mana yang kita pakai? Karena di sini past, maka jangan pakai will teman-teman. Berarti ini pakai would. Oke, you would, karena will bentuk lampunya adalah would.
Oke, kenapa would? Karena past future, bukan simple future. Jadi will-nya ini kita pakai would. You would. Boleh nggak kita pakai shall teman-teman di kalimat ini, atau boleh nggak kita pakai should di sini? Oh, tidak boleh teman-teman. Kenapa tidak boleh? Karena shall atau should itu hanya bisa masuk kepada saya dan kami atau kita saja. Jadi ini hanya satu bahasa Inggris akannya you would, gitu ya. Belajar kita pakai beberapa? Yes, kita pakai verb satu karena keadaan simple. Berarti you would study. Kemarin bahasa Inggrisnya adalah yesterday. Jadi ini penting sekali teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memiliki keinginan yang tidak dapat terjadi, ada kata akan, maka gunakan past future teman-teman. Misalkan saya akan ke rumahmu kemarin, tapi ternyata dia tidak pergi, maka kita harus mengatakan I would atau I should, gitu ya. Bukan kita pakai I will teman-teman. Hati-hati, jangan hanya bisanya will saja. Karena sudah lampau kemarinnya, maka kita tidak pakai will, tapi kita pakai would. I would go, I shall go. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke? Saya anggap teman-teman nomor 1 dengan nomor 2, nomor 3 ini teman-teman sudah paham. Tapi kalau belum paham, silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita ulang lagi kalau nanti teman-teman belum memahaminya. Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat berikutnya. Kita sudah menemukan atau kita sudah mengetahui gimana sih ciri-ciri simple present, kata kuncinya yang ini. Kemudian simple future, past future itu kata kuncinya yang ini. Ingat, kata kunci untuk simple future sama past future itu dia menggunakan kata akan. Oke, untuk akannya ini nanti kembali ke waktunya. Kalau waktunya menunjukkan future, maka itu simple future. Kalau waktunya menunjukkan past, maka itu past future. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nomor 4 teman-teman, kita pakai subjek kami ya, atau kita. Kami saja, right? Kami sedang belajar sekarang. Oke. Kemudian nomor 5 nanti kita jawabnya bareng-bareng dulu ya. Oke, langsung saja ini saya akan buatkan langsung 4, 4, 5, 6, 7. Oke, nanti saya buatkan kata kunci di sebelahnya ini. Oke, perhatikan. Kami sedang belajar sekarang. Kemudian berikutnya adalah kami, biar kami sama-sama tidak apa-apa. Kami sedang belajar kemarin. Oke. Kemudian berikutnya kami akan sedang belajar besok. Oke. Akan sedang ini saya garis bawahi sedikit, ini maknanya sama dengan mungkin sedang. Oke, perhatikan di sini sebelumnya untuk nomor 6 teman-teman, kami akan sedang belajar besok. Kalimat ini janggal teman-teman ya, nggak nyocok. Kami akan sedang belajar besok. Makanya akan sedangnya itu maksudnya teman-teman, akannya ini adalah belum terjadi, jadi masih kemungkinan. Untuk lebih pas kalimat ini, maka kata akan sedang itu kita bilang saja mungkin sedang. Kalau seperti ini lebih nyocok kan, kami mungkin sedang belajar besok. Nah, itu lebih pas daripada kita akan mengatakan kami akan sedang belajar besok. Oke ya teman-teman ya. Tapi akan sedang dan mungkin sedang itu maksudnya sama teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lebih suka mengatakan kami akan sedang belajar besok, terserah. Tetapi menurut saya akan sedang ini lebih pas, kita akan ubah akannya ini menjadi mungkin, karena sama-sama kemungkinan belum terjadi maksud akannya itu. Jadi kita pakai biar lebih pas saja kalimatnya maksudnya ya. Maka kita akan mengatakan kami mungkin sedang belajar besok, tapi tensi yang digunakan sama teman-teman ya. Tapi kalimatnya saja dipaskan gitu. Nah, kemudian yang nomor 7 ini adalah sama, biar sama semua, ini kita pakai kami saja.
kami akan sedang. Kalau teman-teman tidak mau pakai akan sedang, agar lebih pas kalimatnya, kita bilang saja kami mungkin sedang, kami mungkin sedang belajar kemarin. Oke, belajar kemarin. Nah, di sini perhatikan, yang akan saya garis bawahi adalah yang pertama kata sedang untuk nomor 4 ya, dan saya garis bawahi adalah sekarang. Kemudian yang saya garis bawahi pada nomor 5 adalah kata sedang, kemudian kemarin. Berikutnya nomor 6 yang saya garis bawahi itu akan sedang atau mungkin sedang. Sama-sama itu maksudnya ya. Kami mungkin sedang, atau kalau teman-teman lebih suka kami akan sedang, terserah. Kemudian nomor 7 yang akan saya garis bawahi akan sedang, atau kalimat ini kita akan samakan dengan mengatakan kami mungkin sedang, itu ya lebih pasnya. Nah, sekarang yang saya garis bawahi di sini besok, di sini kemarin. Nah, kenapa belum kita langsung buatkan kata kunci per nomornya? Karena ini kata kuncinya satu, teman-teman. Kata kuncinya adalah apabila di sini kata sedang, oke, maka jawabannya itu adalah keadaan continuous. Oke, kalau sedang ini pasti keadaan continuous, teman-teman. Continuous itu maksudnya apa? Keadaan yang sedang terjadi, maka kata kuncinya juga adalah kata sedang. Oke. Nah, sedang di sini, continuous di sini bisa present continuous, bisa past. Oke, bisa present, kita pakai enggak usah disingkat ya. Present continuous, bisa past continuous, kemudian bisa future continuous, bisa juga past, future, continuous, tergantung dari waktunya. Oke, jadi kalau sedang kemudian waktunya itu menunjukkan waktu sekarang, present, maka ini pasti menggunakan present continuous. Nah, seperti yang coba perhatikan. Kata sedang, keadaan continuous, kemudian time-nya sekarang adalah present, berarti ini menggunakan present continuous. Begitu cara menentukan kata kuncinya ya, ini kata kunci. Jadi kata kunci kata sedang itu pasti keadaan continuous. Nah, apakah kita pakai present continuous, past continuous, future continuous, past future continuous, itu nanti tergantung dari times-nya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 4. Sedang, oh continuous, kemudian sekarang present, oh berarti ini menggunakan present continuous. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian berikutnya nomor 5, kata sedang, continuous, kemarin, past, berarti ini menggunakan past continuous. Seperti itu, teman-teman, past continuous. Berikutnya nomor 6, akan sedang. Nah, ini kalau kata akan pasti itu future atau past future. Berarti di sini akan sedang, atau ini ingat kita pakai mungkin sedang aja biar pas ya. Kalau ada kata mungkin sedang, maka pasti itu merupakan continuous untuk future atau continuous untuk past future. Kami mungkin sedang belajar besok, mungkin sedang, oh karena ini kemungkinan, maka ini kita akan bilangnya ini adalah bisa future continuous, bisa past future continuous. Nah, untuk menentukan apakah future continuous atau past future continuous itu tergantung dari times-nya, teman-teman. Untuk nomor 6 dia bilangnya besok, belum terjadi. Oh, berarti ini menggunakan future continuous, dan kemungkinannya ini bisa dilakukan, dia akan benar-benar melakukannya besok. Mereka akan benar-benar melakukannya besok. Itu maksudnya ya, teman-teman. Ingat, kalau future itu kemungkinannya bisa terjadi, sedangkan kalau past future itu tidak mungkin terjadi, dia hanya keinginan yang tidak tercapai. Itu maksudnya ya. Oke, kami mungkin sedang belajar kemarin. Oke,
Apa sih yang kalian kerjakan kemarin? Oh, kami mungkin sedang belajar kemarin. Seperti itu. Jadi ini kemungkinan yang sudah lampau ya. Oke, jadi ini menggunakan apa teman-teman? Yes, benar sekali. Ini menggunakan past future continuous. Sama-sama continuous, tapi di sini future, di sini past future karena waktunya ini belum terjadi, ini sudah terjadi. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa dan saat yang digunakan, mari kita bahasa Inggris kan. Untuk keadaan continuous tadi kata kuncinya itu semuanya pakai to be plus verb in. Ingat untuk keadaan kalau teman-teman dengar kata continuous, maka di kepala teman-teman itu ada to be plus verb in. Oke. Kita mulai dari nomor 4. Oke, nah sekarang perhatikan nomor 4 mengatakan kami sedang belajar sekarang. Oke, kami bahasa Inggrisnya adalah we. We present continuous berarti di sini to be ya. To be untuk present itu adalah is, are. Nah, kemudian pasangan dari we adalah are. Oke, teman-teman yang belum mengetahui pasangan dari is, are bisa dicek di part yang ke-15. Jadi kita akan mengatakan we are. Jangan bilang we am, we is, tak boleh karena bukan pasangannya ya. We are belajar ini kita pakai verb in karena sedang keadaan continuous, berarti we are studying sekarang now. Berarti we are studying now. Kami sedang belajar sekarang. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian nomor 5, kami bahasa Inggrisnya we sedang kemarin. Berarti ini past. Untuk past, to be yang digunakan apa di rumusnya adalah was atau were. Oke. Nah sekarang we. Pasangan we ini was atau were? Pasangannya adalah were, berarti was ini hilang. Berarti kita akan mengatakan we were. Gitu ya. Belajar adalah study, tapi kita pakai studying. Karena rumusnya kalau keadaan continuous, keadaan sedang, maka selalu menggunakan verb in. Berarti kita akan mengatakan we were studying. Kemarin bahasa Inggrisnya adalah yesterday. Oke, maka kami sedang belajar kemarin, saya sedang belajar kemarin. Nah, seperti itu penting kan kita bisa memahaminya. Berarti we were studying yesterday. Apa yang kalian lakukan kemarin? Kami sedang belajar kemarin. Nah, we were studying yesterday. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 6 dan nomor 7. Kita mulai dari kami. Kami bahasa Inggrisnya adalah we. Oke. Akan atau mungkin bahasa Inggrisnya itu adalah will atau shall, would atau should. Tapi di sini kata besok, maka ini adalah future, maka yang kita pakai adalah will. Boleh nggak kita pakai shall? Boleh nggak kita pakai shall di sini? Oh boleh. Kenapa? Karena subjeknya adalah we. Seperti yang saya katakan, shall atau should itu hanya bisa masuk kepada I dan we. Jadi teman-teman boleh mengatakan we will, boleh mengatakan we shall di sini. Oke, berarti we will atau we shall. Kemudian sedang, karena di sini will atau shall, maka di sini kata sedang pasti itu to be. To be yang digunakan apa kalau dia will atau shall, atau kalau dia future atau past future, to be-nya apa? To be-nya adalah be. Berarti teman-teman akan mengatakan we will be atau we shall be, terserah mau pakai will atau shall, terserah ya. Berarti we will be. Nah, belajar studying kita pakai verb in karena kata sedang continuous. Oke, berarti we will be studying atau we shall be studying besok. Bahasa Inggrisnya adalah tomorrow. Banyak-banyak latihan udah agar teman-teman menguasai 16 verbal tenses ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 7. Oke, untuk yang nomor 7 teman-teman. Kami, kita bahas Inggris kan we. Akan sedang, mungkin sedang,
bisa will, bisa shall, tapi jangan langsung ditentukan. Lihat tense-nya kemarin. Oh, berarti kemarin itu kita pakai, jangan pakai will teman-teman, tetapi pakai would. Oke, we would, akan, ini bahasa Inggrisnya would. Kenapa kita pakai would? Karena kemarin sudah lampau, jadi kita gunakan will yang bentuk lampau. We would, boleh nggak kita bilang we should? Oh, boleh, karena subjeknya we. Shall, should bisa masuk ke I dan we. Jadi teman-teman bisa mengatakan I would, maka teman-teman bisa mengatakan we would atau we should. Oke, kemudian sedang, maka to be, ingat kalau kata sedang atau continuous itu to be. Di sini to be yang kita gunakan. Kalau future itu sudah kita hafal, yaitu pakai be. Oke, be belajar. Ini adalah studying, kita gunakan verb in karena kata sedang. Berarti we would be atau we should be studying kemarin yesterday. Jadi belajar ya, jadi kembangkan dirinya. Nanti mungkin teman-teman mau bilang ganti subjek. Untuk mengembangkan diri, ganti saja subjeknya dengan yang lain, misalkan seperti saya, kamu, mereka, dan lain-lain, biar teman-teman nanti bisa memahaminya. Nanti kita perdalam lagi insya Allah. Kalau teman-teman belum paham, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, jadi we would be studying yesterday atau we should be studying yesterday. Nah, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjutkan sampai nomor 16. Kita hapus dulu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor yang 8 teman-teman. Nanti kita akan buat sampai nomor 16 mewakili dari setiap tenses, karena nanti setiap tenses itu ada kata kuncinya ya. Ini perhatikan, yaitu saya sudah belajar tadi. Belajar tadi atau baru saja. Oke. Berikutnya nomor 9. Saya sudah belajar kemarin. Oke, berikutnya number 10. Saya sudah belajar kemarin ketika kamu tidur. Oke, berikutnya nomor 11, yaitu saya akan sudah. Oke, seperti saya bilang tadi, kata akan ini masih belum terjadi atau masih mungkin, maka untuk lebih saya akan sudah, ini lebih tepatnya saya mau ganti akannya dengan mungkin sudah. Tapi tidak merubah rumusnya ya, tapi cuma merubah kalimatnya saja, tapi maknanya sama. Saya akan sudah belajar, masih kita tetap gunakan kata belajar. Saya mungkin sudah belajar besok. Oke, saya mungkin sudah belajar besok. Jangan khawatir, saya mungkin sudah belajar besok. Oke, seperti itu. Kemudian dia saja kita pakai karena kita tidak pernah pakai dia. Dianya perempuan. Oke, dia akan sudah, atau kita ganti menjadi dia mungkin sudah. Oke, dia mungkin sudah belajar kemarin. Ini sangat penting ya teman-teman, karena kita sering mengucapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah dia sudah belajar? Dia mungkin sudah belajar kemarin. Nah, kita bisa saja mengatakan demikian. Jadi kita harus tahu bagaimana sih cara kita membahas Inggrisnya, tenses apa sih yang digunakan. Nah, sekarang kita tidak tahu ini pakai tenses apa. Untuk mengetahuinya saya akan berikan teman-teman kata kuncinya. Oke, di sini ini semuanya diperhatikan teman-teman. Akan saya garis bawahi kata sudah, kemudian tadi
berikutnya sudah, kemudian kemarin. Nah, untuk yang nomor 10 saya garis bawahi sudah, kemarin, ketika, itu yang saya garis bawahi ya teman-teman. Kemudian kenapa saya garis bawahi untuk nomor 10 ini sampai 3? Oke, nanti saya akan jelaskan. Kemudian untuk nomor 11 yang saya garis bawahi adalah akan sudah, yang maknanya sama dengan mungkin sudah. Kemudian satu lagi yaitu besok. Nah, kemudian untuk nomor 12 sama dengan nomor 11 yaitu akan sudah, yang maknanya sama juga dengan mungkin sudah. Kemudian saya garis bawahi kemarin. Coba diperhatikan teman-teman, dari nomor 8 sampai nomor 12 semuanya mengandung kata sudah. Oke, jadi kalau teman-teman melihat kata sudah, ingat yang kata sudah saja ya. Oke, perhatikan teman-teman, saya akan memberikan teman-teman kata kunci yang untuk mempermudah teman-teman menjawab kata sudah. Pada dasarnya teman-teman, kata sudah ini merupakan kondisi perfect teman-teman. Perfect ya. Tetapi ada pengecualiannya, yaitu dia juga bisa menjadi kondisi simple. Tetapi pada hakikatnya dia itu merupakan kondisi perfect. Tetapi pengecualian dia juga bisa menjadi kondisi simple. Nah, jadi sekarang kita jelaskan bagannya. Yang pertama, apabila times-nya itu adalah times present, maka dia menjadi present perfect. Oke, jadi kalau present berarti pasangannya kondisi perfect teman-teman. Nah, sedangkan berikutnya apabila itu past, maka jawabannya bisa dua teman-teman kalau past. Oke, dia bisa menjadi simple past seperti saya bilang tadi. Pada dasarnya memang kata sudah itu merupakan kondisi perfect, tapi ada pengecualian. Inilah pengecualiannya teman-teman, yaitu apabila artinya past, jawabannya bisa dua. Bisa dia menjadi simple past, bisa dia menjadi past perfect. Nah, ini jangan sampai teman-teman keliru di penggunaan ini. Banyak yang salah menggunakannya di time past. Kapan kita menggunakan simple past teman-teman? Apabila kalimat itu mengandung satu kejadian. Kapan kita menggunakan past perfect teman-teman? Apabila di kalimat tersebut mengandung dua kejadian. Apa sih maksudnya satu kejadian, dua kejadian? Nah, nanti lihat di contohnya. Tapi saya jelaskan sedikit. Kalau satu kejadian, di kalimat tersebut tidak ada kata penghubung teman-teman. Sedangkan kalau dia dua kejadian, di kalimat itu ada kata penghubung. Nah, sekarang kita akan lihat di contoh yang mana yang satu kejadian dan dua kejadian. Oke. Berikutnya yang ketiga. Oke, ini yang keempat ya untuk kata sudah. Yang pertama itu ada bisa menjadi present perfect apabila times-nya present. Kemudian apabila dia times-nya past, ini bisa dia menjadi simple past, bisa juga dia menjadi past perfect. Jadi hati-hati kalau waktunya itu past ya teman-teman, harus ada lihat kejadiannya. Nah, kemudian bagaimana kalau times-nya itu future teman-teman? Kalau times-nya future, maka itu pasti kondisi perfect. Future perfect. Oke. Berikutnya kata kunci berikutnya yaitu ini yang kelima ya. Jadi mewakili dari masing-masing. Apabila times-nya itu adalah past, future, maka itu merupakan past future perfect. Inilah kata kunci dari kata sudah. Jadi kata sudah itu maka jawabannya itu 4 kondisi perfect dan 1 kondisi simple yaitu simple past. Jadi itu ya. Jadi kalau kata sudah ada present perfect, ada simple past, ada past perfect, berikutnya future perfect, past future perfect. Nah, sekarang
Saya sudah jelaskan kata kunci untuk kata sudah. Nah, sekarang kita coba menjawab soal dari nomor 8 sampai nomor 12. Sekarang perhatikan teman-teman. Kata sudah, kemudian tadi. Nah, teman-teman, apabila teman-teman belum mengetahui ciri-ciri dari masing-masing times, teman-teman harus melihat dulu part yang ke-15, teman-teman. Karena pada part yang ke-15 itu wajib kita pahami dulu, baru kita bisa dengan mudah membahas mengenai tense. Jadi tapi saya anggap teman-teman sudah bisa ya. Tapi kalau belum bisa, teman-teman kalau belum menonton part 15 atau teman-teman nggak tahu sama sekali, tadi ini merupakan times present teman-teman ya, time present untuk kondisi perfect. Nah, jadi ini times present, kata sudah, kemudian timesnya present, maka pasti ini menggunakan present perfect teman-teman. Sekarang kita sudah tahu teman-teman, ini pada nomor 8 ini menggunakan present perfect. Nah, sekarang teman-teman tinggal ingat rumus dari present perfect itu apa. Saya sudah kasih kata kuncinya tadi, yaitu apabila teman-teman mendengar kata perfect, maka di kepala teman-teman itu kata sudah, dan kata sudah untuk time present itu adalah have atau has ya. Nah, kemudian selalu menggunakan verb 3. Sekarang kita jawab teman-teman, mari. Subjeknya adalah saya, bahasa Inggris saya adalah I. Berikutnya kata sudah dan present, berarti ini menggunakan present perfect. Berarti present perfect itu menggunakan have atau has. Lalu setelah itu tentukan mana pasangan dari I, apakah have atau has. Nah, pasangan dari I adalah have, berarti has ini jangan dipakai teman-teman, meskipun rumusnya itu have atau has, jadi maksudnya itu salah satu sesuai dengan pasangan subjeknya itu ya. Berarti saya sudah, teman-teman akan mengatakan I have belajar. Oke, karena di sini menggunakan present perfect, maka perfect itu wajib menggunakan verb 3, maka teman-teman pakai verb 3 yaitu studied. Tadi bahasa Inggrisnya itu adalah just now. Maka teman-teman akan mengatakan saya sudah belajar tadi, maka teman-teman akan mengatakan I have studied just now. Seperti itu ya. Apakah kamu sudah belajar? Yes, I have studied just now. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nah, sekarang perhatikan untuk nomor 9 yang saya garis bawahi adalah sudah kemarin. Perhatikan timesnya di sini, kata kemarin ini merupakan time past teman-teman. Nah, time past itu bisa jawabannya dua, bisa simple past atau past perfect. Nah, sekarang perhatikan nomor 9 ini tidak ada kata penghubung di sini teman-teman. Saya sudah belajar kemarin, maka ini menggunakan satu kejadian. Maka pada nomor 9 ini menggunakan simple past. Oke, jadi pada nomor 9 tenses yang digunakan adalah simple past. Jadi kalau kata sudah, kemudian kemarin atau lampau, maka ini satu kejadian, maka ini menggunakan simple past. Dan kita ketahui bahwa rumus dari simple past, ingat kata kunci keadaan simple semuanya menggunakan verb 1 kecuali past itu menggunakan verb 2. Jadi simple past rumusnya adalah subject plus verb 2. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahasa Inggriskan di sini. Subjeknya adalah saya, maka ini adalah I. Kemudian setelah itu adalah verb 2. Ingat ini simple past, jangan selalu kata sudah itu pakai kata have, has, had, jangan teman-teman, karena ini menggunakan simple past. Jadi setelah subjek langsung verb 2. Sekarang perhatikan kata belajar ini merupakan verbnya, maka kita pakai langsung verb 2. Maka saya sudah belajar, ini langsung kita akan mengatakan I studied. Oke, seperti itu ya teman-teman. I study. Jangan sampai ditaruh di sini have atau has atau had, itu tidak boleh teman-teman ya. Jadi kenapa tidak boleh? Karena ini menggunakan simple past. Jadi langsung subject
cek langsung bab 2 seperti itu. Berarti saya sudah belajar, maka kita akan mengatakan I studied kemarin, yaitu bahasa Inggrisnya adalah yesterday. Oke, maka pada nomor 9 saya sudah belajar kemarin, maka kita akan mengatakan I studied yesterday, yang artinya saya sudah belajar kemarin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Di nomor 10 yang saya garis bawahi adalah kata sudah kemarin. Oh, berarti ini merupakan past. Kemudian ada lanjutannya. Oke, saya garis bawahi ada kata ketika, yaitu kata ketika ini merupakan kata penghubung atau conjunction. Maka pada nomor 10 ini mengandung 2 kejadian. Dan kemarin past, maka kalau 2 kejadian jawabannya adalah past perfect. Maka pada nomor 10 teman-teman akan menggunakan past perfect. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita sudah ketahui pada nomor 10 ini menggunakan past perfect, maka kita akan bahasa Inggris kan ya teman-teman. Oke, yang ini pakai past perfect ya. Kejadian yang pertama sebelum dari kata penghubung. Nanti kalau setelah kata penghubung beda lagi teman-teman, tidak pakai past perfect. Oke. Nah, sekarang perhatikan teman-teman. Nomor 10, saya sudah belajar kemarin. Tenses yang digunakan adalah past perfect. Kenapa past perfect? Karena 2 kejadian. Maka kita akan mengatakan saya, bahasa Inggrisnya adalah I. Kemudian sudah, karena past perfect, maka kita pakai had. Lihat kembali, dan bagi teman-teman yang sudah hafal tidak masalah ya, rumusnya langsung. Maka I had belajar. Ingat kalau kondisi perfect menggunakan verb 3, maka kita pakai studied. I had studied kemarin, bahasa Inggrisnya adalah yesterday. Oke. Berikutnya ketika, bahasa Inggris ketika itu teman-teman adalah when. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara membahasa Inggriskan setelahnya itu, atau dia pakai tenses apa. Perhatikan di sini kamu tidur, hati-hati di sini ya, ada lebih sedikit. Kamu tidur, kebetulan tidur ini merupakan kata kerja. Oke, kata kerja, jadi ini juga menggunakan tenses teman-teman. Kejadian ini kejadian kedua. Nah, kejadian pertama kita menggunakan past perfect, tapi pada kejadian yang kedua teman-teman kita tidak pakai past perfect, tapi kita pakai pasangan dari past perfect. Nah, apabila dia past kemudian kejadiannya itu past perfect, maka kejadian yang lain itu pasangannya adalah simple past gitu ya. Jadi selalu simple past kalau past perfect. Kalau kejadian yang lain, maka di sini kamu tidur, bahasa Inggris tidur itu saya buat di sini aja ya. Bahasa Inggris tidur itu adalah sleep, bentuk 1, kemudian bentuk 2 itu adalah slept, bentuk ketiganya itu adalah slept. Oke, sleep, slept, slept gitu ya. Jadi yang kita pakai itu adalah slept. Seperti itu. Maka di sini kita akan mengatakan kamu tidur, ini menggunakan simple past. Simple past. Oke, kejadian yang kedua ini menggunakan simple past, maka teman-teman akan mengatakan kamu, you, simple past yaitu subjek plus verb 2, berarti tidur ini kita pakai slept. You slept. Ya, seperti itu ya. Jangan sampai teman-teman pakai sleep verb 1, tidak boleh, karena past perfect pasangannya adalah simple past. Jadi teman-teman kalau mau mengatakan saya sudah belajar kemarin ketika kamu tidur, maka yang benar bahasa Inggrisnya adalah I had studied yesterday when you slept. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian nomor 11, nomor 12 ini lebih sederhana teman-teman, karena akan sudah, kemudian nomor 12 juga akan sudah, maka itu pasti future dan past future.
Nanti yang membedakannya itu adalah di times-nya. Oke, karena di sini besok, maka ini merupakan tense future dan sudah, maka ini pasti menggunakan tenses future perfect. Ini future, ini perfect. Maka pasti nomor 11 ini tenses yang digunakan adalah future perfect. Bagaimana kita tahu tenses ini menggunakan future perfect? Dari sini teman-teman, dari akan, sudah, dan besok. Seperti itu ya. Kemudian nomor 12 ini akan, sudah, dan kemarin, maka ini pasti menggunakan past future perfect. Oke, seperti itu. Karena kita sudah tahu tensesnya, langsung saja kita bahas Inggriskan biar mudah, biar mempercepat waktu ya teman-teman. Oke, sekarang saya bahasa Inggrisnya adalah I, kemudian akan future, maka kita pakai will, dan kita boleh juga menggunakan shall karena I, dan sudah kita pakai kata have. Oke, have untuk kondisi perfect, untuk future dan past future. Jadi kata sudahnya itu pakai have, maka belajar ini selalu menggunakan verb 3 karena rumus dari future perfect itu adalah subject plus will atau shall plus have plus verb 3. Jadi sekarang seperti ini dia akan menjadi saya I akan, sudah itu will have atau shall have. Belajar, maka kita pakai verb 3 yaitu studied. Oke, besok, tomorrow. Maka nomor 11, saya akan sudah belajar besok atau saya mungkin sudah belajar besok. Bahasa Inggrisnya adalah I will have atau I shall have studied tomorrow. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang terakhir kita bahasa Inggriskan. Kita bahasa Inggriskan ya, yaitu dia perempuan, bahasa Inggrisnya adalah she. Kemudian akan, sudah atau mungkin sudah past future, maka kita pakai would. Tidak boleh pakai shall karena subjeknya adalah she. Oke, hanya would saja yang boleh di sini teman-teman. Berarti she would, sudahnya kita pakai have. Berarti dia akan sudah atau dia mungkin sudah, berarti she would have. Belajar kemarin. Oke, berarti di sini pakai verb 3 ya karena kondisi perfect. Studied kemarin itu yesterday. Oke, jadi kalau kita ingin mengatakan dia mungkin sudah belajar kemarin, bahasa Inggrisnya adalah she would have studied yesterday. Saya ulang, she would have studied yesterday. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Jangan lupa dihafalkan setiap kata kunci dari setiap bentuk dari tenses, maka teman-teman insya Allah tidak akan kesulitan menjawab dari semua kalimat yang ada. Oke, nah kita lanjutkan ke nomor 13 sampai nomor 16. Untuk nomor 13 yang saya garis bawahi adalah sudah sedang, berikutnya adalah sekarang. Oke, berikutnya adalah nomor 14 sudah sedang lagi, kemudian kemarin, berikutnya akan sudah sedang, besok, berikutnya akan sudah sedang, kemarin. Saya akan tuliskan teman-teman kata kunci di bawah ini, oke, biar teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan dari nomor 13 sampai nomor 16. Apabila teman-teman melihat di kalimat itu mengandung kata sudah sedang, maka pasti kalimat tersebut menggunakan kondisi perfect continuous teman-teman, dimana jawabannya itu pasti nanti ada 4 tergantung dari times-nya ya teman-teman, yaitu bisa menjadi present perfect continuous. Jadi kalau times-nya itu present, maka pasti itu present perfect continuous. Berikutnya juga kalau times-nya past, maka bisa menjadi past perfect continuous. Begitupun sebaliknya, tergantung dari times-nya. Jadi yang menentukan times tenses yang digunakan past future, past
future perfect continuous. Seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang untuk lebih jelasnya coba teman-teman lihat nomor 13. Nah nomor 13 di kalimat ini mengatakan mereka sudah sedang berarti pasti kondisi perfect continuous. Berikutnya lihat di sini tense-nya sekarang, times present, maka pada kalimat ini menggunakan present perfect continuous. Oke, present perfect continuous. Dan teman-teman sudah hafal rumusnya berdasarkan kata kunci. Rumusnya yaitu subject plus have atau has plus apa teman-teman? Ya benar sekali, plus been plus verb in. Jadi sebelum teman-teman bahasa Inggriskan sesuatu, jadi teman-teman harus hafal dulu rumusnya kalau teman-teman ingin benar berbicara dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya. Present perfect continuous. Nah sekarang coba perhatikan sebelum kita bahasa Inggriskan, mungkin teman-teman apa sih maksudnya sudah sedang? Mereka sudah sedang belajar sekarang. Jadi sebenarnya teman-teman kondisi perfect continuous ini fungsinya sama dengan kondisi continuous, yaitu sama-sama menunjukkan kata sedang teman-teman. Tetapi kondisi perfect continuous ini memperjelas kata sedang tersebut dengan kata sudah. Artinya misalkan seperti kita makan satu piring, kemudian kita sudah makan tapi separuhnya itu dikatakan sudah, dan belum selesai itu dikatakan sedang. Misalkan nanti ada yang bertanya sama teman-teman, kamu sedang apa? Maka kita jawabnya saya sedang belajar. Berarti kita menggunakan tenses continuous. Tetapi dia mungkin teman kita itu tidak dengar, dia nanya 2 kali, kamu sedang apa? Karena dia sudah bertanya 2 kali, boleh kita perjelas dia dengan menggunakan rumus perfect continuous. Jadi kita akan mengatakan saya sudah sedang belajar sekarang. Jadi sebenarnya perfect continuous ini adalah memperjelas jawaban kita apabila orang itu tidak mendengarkan yang pertama. Kalau pertama kali kita bisa gunakan continuous, tapi kalau diulang jangan pakai continuous lagi, tapi pakai perfect continuous. Jadi ketika berbicara teman-teman boleh menggunakan continuous, boleh menggunakan perfect continuous jika kita itu sedang melakukan sesuatu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah sekarang kita bahasa Inggriskan saja langsung teman-teman ya. Mereka bahasa Inggrisnya adalah they. Oke, sudah sedang, karena sekarang ini merupakan present, maka kita gunakan have atau has. Have atau has di rumusnya. Nah kita harus mengetahui pasangan D apakah have atau has. Pasangan dari D adalah have, maka has-nya jangan dipakai. Maka kita akan mengatakan they have. Sedang ini adalah kondisi continuous. Sudah ini perfect, jadi sudah sedang ini adalah perfect continuous, seperti itu ya. Dan sedang ini kita gunakan to be been, belajar, maka kita pakai verb in. Kenapa verb in? Karena continuous. Studying. Sekarang bahasa Inggrisnya adalah now. Jadi mereka sudah sedang belajar sekarang, bahasa Inggrisnya adalah they have been studying now. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya nomor 14, sudah sedang berarti perfect continuous. Kemudian kemarin past, berarti ini menggunakan past perfect continuous. Past perfect continuous. Dan kita sudah tahu rumus dari past perfect continuous, yaitu subject plus had plus been plus verb in. Jadi sekarang mari kita bahas Inggriskan mereka, yaitu they. Sudah sedang, yaitu had. Sedang ini been, berarti sudah sedangnya they had been gitu ya. Kenapa pakai had? Karena sudah lampau, yaitu kemarin. Belajarnya bahasa Inggrisnya adalah studying karena kata sedang continuous. Oke. Berikutnya kemarin, yaitu yesterday. Oke, jadi bahasa Inggris mereka sudah sedang belajar kemarin adalah they had been studying yesterday. Mudah-mudahan
bisa dipahami. Berikutnya nomor 15 teman-teman, mereka akan sudah sedang belajar besok, atau lebih pasnya mereka mungkin sudah sedang belajar besok. Ada kata akan atau mungkin, pasti itu future atau past future. Past future untuk kondisi perfect continuous ternyata di sini mengatakan besok, maka pasti ini tenses yang digunakan adalah future sudah sedang perfect continuous. Berarti pada nomor 15 tenses yang digunakan adalah future perfect continuous. Dan kita sudah ketahui rumusnya berdasarkan kata kunci yang ada yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu subject plus will atau shall plus have plus been plus verb in. Oke, itu rumusnya ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita bahasa Inggriskan kalimat pada nomor 15. Mereka bahasa Inggrisnya adalah they. Akan kita pakai will, karena will bisa masuk ke semua subjek. Kita tidak bisa menggunakan shall karena mereka, maka will ini cuma satu untuk kalimat ini, they will. Sudah sedang, ini bahasa Inggrisnya adalah have been untuk future. Sudahnya have, sedang ini been, berarti they will have been belajar. Kita gunakan verb in karena perfect continuous. Studying, kemudian besok bahasa Inggrisnya tomorrow. Oke, jadi mereka mungkin sudah sedang belajar besok, bahasa Inggrisnya they will have been studying tomorrow. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke yang terakhir, yaitu tenses yang ke-16, yaitu yang kita garis bawahi tadi adalah akan sudah. Oke, di sini tadi saya hapus, saya garis bawahi lagi ya. Oke, mereka akan sudah sedang belajar kemarin, dimana di sini akan sudah sedang, maka ini kondisi perfect continuous, kemudian kata akan, maka future atau past future. Karena kemarin, maka ini menggunakan past future. Sudah sedang berarti perfect continuous. Oke, kita sudah ketahui rumus dari past future perfect continuous adalah subject would plus would atau should. Oke, kemudian plus kata sudah have plus been plus verb in. Sekarang teman-teman bisa bahasa Inggriskan. Subjeknya di sini adalah they. Sorry, mau hapus tintanya. They. Oke, jadi mereka bahasa Inggrisnya adalah they. Akan kita pakai would. Kenapa pakai would? Karena kemarin. Kemudian sudah sedang, kita pakai have been. Oke, belajar kita pakai verb in. Studying, kemudian kemarin yesterday. Oke, sudah selesai teman-teman. Oke, jadi bahasa Inggris mereka mungkin sudah sedang belajar kemarin adalah they would have been studying yesterday. Tapi saya tekankan sekali lagi sebelum menutupnya. Jadi kalau kondisi perfect continuous fungsinya sama dengan continuous, tapi lebih memperjelas lagi kondisi continuous itu sendiri. Jadi teman-teman bebas, boleh berbicara pakai continuous, boleh berbicara menggunakan perfect continuous kondisinya apabila ketika kita sedang melakukan sesuatu. Gitu ya teman-teman. Itulah tadi teman-teman pembahasan mengenai 16 verbal tenses. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman, dan saya berharap video ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman dan teman-teman bisa menjadi master of tenses. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman, and jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.